Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini untuk kami mau belajar dari benar firman Tuhan. Bersyukur kami bisa memasuki bulan kedua di dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami supaya kami bisa dengan penuh bijaksana mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kami belajar, bukan di atas dasar pemikiran kami, tapi bagaimana kami mau belajar daripada firman Tuhan. Kiranya hidup kami terus dipenuhi dengan kelimpahan firman-Mu, sehingga kami dapat menyadari betapa hidup kami sangat terpaut pada Tuhan. Jangan biarkan hidup kami menjadi satu hidup yang mandiri karena kami menganggap diri kami something. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa melihat God is everything, dan ajar kami untuk kami bisa melihat betapa nothing-nya kami, dan kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan saja kami baru bisa menghidupi kehidupan kami dengan penuh rendah hati. Terus bentuk kami ya Tuhan, sabarlah terhadap kami di saat kami seringkali melukakan hati Tuhan. Menyerahkan pembahasan pada malam hari ini dalam tangan Tuhan, kiranya bijaksana-Mu memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas akan satu tema yang sangat berkaitan dengan akan apa yang terjadi di Indonesia di dalam bulan 2 ini. Di mana dalam bulan 2 ini Indonesia akan mengadakan pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden. Dan kita tahu banyak dari kita mungkin memiliki kegundagulanaan karena kita melihat seakan-akan kenapa terjadi begitu banyak perpecahan di sana-sini. Mungkin kita melihat dari paslon 1, paslon 2, paslon 3, dan akhirnya kita melihat dari tiga-tiga ini nggak ada yang sempurna. Kita melihat dari tiga-tiga ini banyak hal yang sangat-sangat membuat cacat pada dirinya sendiri. Sehingga kita akhirnya menjadi orang yang mungkin menjadi orang yang mengambil jalan pintas, yaitu adalah dengan golput saja. Kita nggak usah pilih sana, nggak usah pilih sini, karena kita nggak puas sana, kita juga nggak puas sini. Nah, saudara, itu akhirnya menjadi sesuatu hal yang seringkali menjadi keputusan bagi kita sebagai warga negara, apalagi kita sebagai orang yang hidup di dalam konteks Indonesia, tetapi akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak mengharapkan semua itu menjadi sesuatu yang penting lagi. Maka saudara, melalui pembahasan ini kita rindu kita sama-sama sebagai orang Kristen menemukan what is the significance daripada politik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saya rindu ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama kumpulkan. Kenapa? Karena jika tidak, maka saudara sedang membuang anugerah Tuhan. Kenapa? Karena menggunakan hak politik itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Dan Tuhan bisa pakai kita untuk bagaimana menggunakan hak pilih kita adalah untuk menyatakan kehendak Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang penting yang kita mau bahas bersama, dan kiranya kita bisa memiliki bijaksana daripada Tuhan. Sebelum kita memilih atau menggunakan hak pilih kita, paling tidak, saudara, sebagai orang Kristen kita tahu why we must vote. Kenapa kita harus untuk memberikan hak pilih kita. Baik, saudara sekalian, saya akan mengawali dengan sebuah introduction, di mana saya akan memulai dari sebuah introduction, ya boleh ke slide berikutnya, adalah satu gambar di mana saudara melihat ada dua orang yang besar, yang cukup memberikan akan satu suasana bagaimana orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang layak dipercaya untuk menjadi orang-orang yang kita dengar. Apa yang menjadi hal yang paling penting di dalam kepemimpinan? Saudara, kita bisa melihat dua orang ini, dua orang besar. Ya, yang sebelah kanan itu adalah Elon Musk, di mana Elon Musk adalah seorang CEO daripada Tesla. Nah, kita tahu Tesla adalah mobil listrik yang diproduksi di Amerika, dan yang menjadi mimpi atau menjadi visi daripada Tesla adalah bagaimana dia mau melihat seluruh dunia sudah tidak lagi pakai mobil bensin atau pakai atau solar, tapi dia punya mimpi bahwa seluruh dunia akan menggunakan mobil listrik. Nah, itulah kenapa menjadi satu great vision, di mana dia menjadi seorang pemimpin yang memiliki sebuah pikiran yang jauh ke depan,
dan dia juga memiliki akan satu ambisi yang tendensinya luar biasa, dan bahkan dia memiliki akan capaian-capaian yang mungkin dianggap impossible. Salah satunya adalah dia akan melakukan sebuah terobosan, yaitu adalah manusia bisa hidup tinggal di Mars. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat ditekankan oleh Elon Musk. Nah, saudara, akhirnya menjadi satu hal yang paling penting bagi Elon Musk adalah bagaimana manusia menciptakan akan teknologi. Nah, bagi dia teknologi itu penting luar biasa. Nah, karena teknologi itu penting luar biasa, maka bagi dia teknologi adalah segala-galanya dan teknologi harus ada. Maka salah satu terobosan juga yang paling luar biasa bagi dunia adalah melihat terobosan AI atau Artificial Intelligence yang terus diproduksi dan juga terus dikejar oleh Elon Musk. Sehingga akhirnya melihat bagaimana dunia cyborg atau dunia robotik itu akan menjadi sesuatu yang nyata di dalam masa depan. Nah, menurut daripada Elon Musk, bagaimana semua itu bisa terjadi karena kita memiliki kepintaran. Ya. Jadi dia mempercayai satu fakta, yaitu manusia itu memiliki modal, yaitu modalnya adalah kepintaran. Maka gunakan kepintaranmu untuk menciptakan something yang lebih daripada kita, yaitu apa? Menciptakan robot yang lebih penting, lebih pintar daripada kita. Nah, saudara, maka dia percaya robot akan lebih pintar dari manusia. Maka manusia yang pintar akan menciptakan robot yang pintar, dan di mana robot yang pintar itu akan bisa menjadi robot yang lebih pintar daripada manusia. Sehingga akhirnya manusia akan digantikan oleh robot. Nah, manusia akan digantikan oleh AI. Dan juga akhirnya manusia pelan-pelan akan menjadi budak daripada AI. Itu kira-kira konklusi daripada Elon Musk, saudara. Maka dia sangat-sangat tanda kutip humanis, dia sangat-sangat tanda kutip adalah seorang yang ambisius, seorang yang visioner, namun dia mempercayakan bahwa masa depan manusia itu pesimis. Karena semakin pintar manusia, maka semakin pintar teknologi, dan teknologi akan menjadi, selain menjadi budak manusia, teknologi juga bisa memperbudak manusia. Nah, saudara, itu sebenarnya adalah sesuatu yang satu sisi teknologi itu penting supaya apa? Supaya bisa membantu manusia. Tapi akhirnya kita melihat realita seperti yang kita lihat sekarang, misalnya dengan adanya handphone, dengan adanya komputer, dengan adanya akan media sosial dan sebagainya. Sebenarnya satu sisi media sosial adalah untuk apa? Adalah ada untuk membantu manusia. Tapi akhirnya kita melihat dengan manusia menggunakan media sosialnya untuk membantu manusia, seakan-akan kita melihat sekarang bukan itu yang menjadi faktanya. Yang menjadi faktanya adalah manusia tidak bisa hidup daripada media sosial. Sehingga akhirnya kita melihat bukan sekedar manusia membutuhkan media sosial, tapi media sosial sudah memperbudak manusia. Nah, ini yang sudah dilihat oleh Elon Musk, bagaimana dia mengatakan bahwa teknologi akan menggantikan manusia, dan suatu kelak nanti teknologi yang pintar itu akan mengontrol manusia. Maka dia sangat pesimis, sehingga waktu ditanya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bagaimana, dia hanya bisa mengatakan pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang memiliki kepintaran. Orang yang memiliki kepintaran yang bisa membuat teknologi yang lebih pintar daripada dirinya, maka itulah orang pintar, dan itulah dibutuhkan dunia, karena masa depan kita ada pada semua itu. Nah, saudara, maka ini adalah konklusi daripada Elon Musk pada saat dia mengisi sebuah sesi tanya jawab bersama dengan Jack Ma tahun 2019 di satu simposium AI di Shanghai. Ya, jadi saudara bisa cari dan saudara bisa temukan akan percakapan mereka di YouTube, ya. Nah, saudara akan temukan bagaimana Elon Musk menyatakan dengan pesimistik
bahwa kehidupan manusia itu akan ya dikontrol oleh teknologi. Maka bagaimanapun itu faktanya, manusia membutuhkannya, tapi manusia diperbudak oleh semuanya itu, maka biarlah semua proses itu bisa berjalan terus-menerus, tapi semua itu walaupun menjadi sebuah solusi, tapi solusi yang tetap masih problematik. Oke, maka itulah masa depan daripada pemimpin-pemimpin yang bisa mengubah dunia, yaitu dengan menggunakan kepintaran. Sedangkan kita melihat Jack Ma kita juga tahu dia adalah CEO daripada Alibaba, dan dia menjadi seorang yang dulunya sangat miskin, tetapi justru kita melihat melalui akan perjuangannya, dia akhirnya menjadi seorang CEO sekarang, walaupun sekarang dia didepak oleh Alibaba sendiri, ya, dia dikecewakan oleh pemerintah daripada Tiongkok sendiri, ya, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa perjuangan hidupnya adalah satu perjuangan yang sangat-sangat patut untuk setiap kita juga bisa belajar. Nah, saudara, bagi seorang Jack Ma, dia melihat kepintaran itu sesuatu yang baik. Kepintaran itu sesuatu yang penting. Dan pemimpin itu harus pintar. Nggak mungkin kita mau memimpin satu negara, tapi dengan kebodohan. Itu nggak mungkin. Jadi bagi dia, kepintaran itu penting. Kepintaran itu sesuatu yang bisa dikatakan adalah necessity things yang harus ada. Ya. Tetapi bagi dia adalah jika manusia atau pemimpin itu hanya memiliki apa yang namanya kepintaran, tapi dia tidak memiliki hati, maka dia tidak mungkin jadi orang yang berhasil menjadi pemimpin. Kenapa? Karena bagi dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa, yang dapat berguna, itu adalah pemimpin yang memiliki wisdom. Maka dia mengatakan bahwa orang yang memiliki wisdom itu adalah orang yang bukan menggunakan kepintarannya. Maka dia mengatakan bahwa justru yang menjadi pemimpin yang bijaksana itu adalah di saat mereka memiliki apa yang namanya wisdom yang berasal daripada hatinya atau hati nuraninya, gitu ya. Kenapa? Karena bagi Jack Ma, manusia bisa punya kepintaran, ya, tapi kepintaran itu tidak bisa memiliki akan satu solusi yang berbijaksana. Karena bijaksana bukan berasal daripada kepintaran, tapi bijaksana berasal daripada hati nurani, berasal dari hati. Man have heart. Dan dia percaya berasal dari hatilah where the wisdom come. Dia percaya bahwa dari hati mula, maka bijaksana itu ada, hikmat itu ada. Jadi dia sangat menekankan human wisdom. Jadi dia mengatakan apa gunanya orang pinter tapi dia tidak punya hati. Apa gunanya orang pinter tapi tidak punya bijaksana. Dan apa gunanya orang pinter tetapi dia tidak memiliki hikmat. Nah, ini kira-kira menjadi konklusi dari perdebatan itu. Dia tentu saja menyerang apa yang dipikirkan oleh Elon Musk, yaitu membangun robotik atau juga memiliki pikiran untuk ke Mars dan sebagainya. Nah, itu bagi Jack Ma itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Kenapa? Karena itu adalah satu solusi yang diharapkan, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Maka bagi Jack Ma, masalah itu yang dibereskan hatinya dulu. Gitu. Nah, saudara, ini luar biasa. Kenapa? Karena Jack Ma juga dipengaruhi oleh Konghucu, saudara. Jack Ma dipengaruhi oleh Confucianism. Jack Ma dipengaruhi oleh Chinese culture. Dan juga Jack Ma dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, di mana kita melihat guru-guru agung di sepanjang zaman di dalam peradaban Tiongkok itu yang memberikan prinsip-prinsip kepada dia, jangan lupakan hatimu. Karena the way of living itu adalah berasal daripada wisdom. Dan itu yang dipercaya oleh Jack Ma. Nah, saudara, dari perdebatan ini, saudara, mari kita bertanya, sebenarnya kalau kita tanya, kepintaran itu penting nggak? Penting. Maka memilih pemimpin yang pintar itu penting nggak? Penting. Tapi jangan lupa bahwa kepintaran nggak bisa berdiri sendiri. Kepintaran harus dipahami dengan satu hati yang benar. Jika hatinya nggak penuh bijaksana, jika hatinya nggak penuh hikmat,
maka bagaimana mungkin dia bisa memimpin meskipun dia pintar, tapi tidak bijaksana atau tidak penuh hikmat. Maka apa yang dia pimpin pasti akan merusak. Dan apa yang dia pimpin pasti tidak sempurna. Dan apa yang dia pimpin mungkin hanya menyenangkan siapa yang mendukung dia, dan sebagainya. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kontroversial, saudara. Maka ada tipe model Elon Musk, ada tipe model Jack Ma, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang kepintaran, siapa yang paling pintar dari semua orang paling pintar? Lalu kalau memang perlu hikmat bijaksana, siapa yang paling berbijaksana? Ada nggak yang sempurna dalam bijaksana? Soalnya kalau kita mau tanya, yang paling pintar di seluruh dunia itu nggak ada. Kenapa? Karena orang yang pintar itu pernah gagal. Nggak ada orang pintar yang nggak pernah gagal. Jadi semua orang yang mengatakan dirinya pintar itu pernah gagal. Jadi nggak sempurna dong. Iya, nggak sempurna. Begitu juga ada orang yang punya bijaksana atau orang punya hikmat yang pakai hati. Orang yang pakai hati juga apakah mereka adalah orang-orang yang paling bijaksana dan orang yang paling berhikmat dan sempurna? Jawabannya juga enggak. Kenapa? Karena fragile terus. Ya, mereka memahami bahwa life is fragile. Nah, sudah tahu sejarah daripada Jack Ma, sudah. Bagaimana Jack Ma itu waktu dia mau masuk Harvard gagal terus, dia mau masuk KFC gagal terus, dia mau masuk sekolah-sekolah yang beken di Amerika nggak bisa, gagal terus, dan dia berusaha untuk bisnis ini bisnis itu dia gagal terus. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu hal yaitu bagaimana mungkin bijaksananya itu adalah bijaksana yang sempurna, gitu ya. Maka inilah kenapa kita melihat waktu dua orang ini adalah dua orang yang dianggap terbesar. Satu sisi di bagian Western, yang satu sisi di wilayah Eastern, dan mereka berdua mewakili dua dunia yang mencoba untuk memahami bahwa kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang bagaimana. Yang satu menekan kepintaran, yang satu menekankan bijaksana atau hikmat. Namun meskipun demikian, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan? Tentu saja kalau kita melihat kelebihan daripada Elon Musk mungkin adalah dengan kamu punya kepintaran, maka kamu bisa menjadi seorang yang berpengharapan. Kenapa? Karena kamu bisa menjawab semua masalah. Makanya kita melihat salah satu konsep yang dipercaya oleh Elon Musk adalah be a part of solution, not a part of problem. Jangan jadi biang masalah, tapi jadilah biang daripada solusi. Nah, itu satu sisi yang sangat baik, saudara. Dan itu adalah kata-kata mutiara atau kata-kata yang ya memberikan encouragement word yang luar biasa. Tapi saudara, pertanyaannya adalah jika dia tidak sempurna, bukankah itu sebagai sebuah overconfidence? Bukankah itu sebagai sesuatu yang over pride gitu ya? Dan itu bisa lack of integrity itu. Kalau dia menjadi orang yang tipe seperti itu. Nah, kalau menjadi seorang seperti Jack Ma yang mengatakan bahwa kita harus perlu human wisdom, sudah kelihatannya konsisten, sudah kelihatannya dia menjadi orang yang ya be a good man gitu ya, be a good leader, be a good person. Nah, tapi pertanyaannya adalah what kind of standard of truth, ya, what kind of standard of integrity, what kind of standard of wisdom. Nah, sudah bagi seorang Jack Ma yang dipengaruhi oleh Chinese filosofi ya, semua yang diberikan oleh Tuhan, tetapi melalui alam. Ya, jadi kita melihat konsep daripada Lao Tzu, ya konsep Lao Tzu yaitu adalah konsep back to the nature. Nah, itu kira-kira menjadi satu observasi daripada dia untuk gimana belajar menjadi seorang yang ya full of wisdom. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang harus belajar back to nature, pertanyaan sekali lagi yaitu adalah apakah itu adalah 100% kebenaran? Itu adalah 100% hikmat, wisdom. Atau itu adalah part of wisdom. Itu cuma presentasi kecil daripada great wisdom. Jadi cuma meraba-raba satu konsep wisdom yang
ya tanda kutip mungkin bisa dikatakan minimalis, tapi bukan menikmati keutuhan keseluruhan daripada wisdom itu sendiri. Nah, saudara, maka ini menjadi pro and kontra, balik daripada Eastern Way maupun dari Western Way. Nah, saudara, pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen, ya, apalagi kita melihat, oh ada paslon 1, paslon 2, paslon 3, ada Anies, ada Prabowo, ada siapa, Ganjar, gitu kan. Dan kita melihat juga mereka apakah bisa dikatakan pinter. Seringkali kita juga mengatakan, oh mungkin kalau yang Anies pinter karena dia seorang rektor, gitu kan. Sedangkan Prabowo, oke, dia jenderal, gitu kan. Lalu Ganjar mungkin kita bilang kurang dibandingkan tiga-tiga kurang, gitu kan. Tapi yang pinter tuh wakilnya karena profesor. Mungkin kita akan menilai, oh dari kepintaran itu. Atau juga dari bijaksana, misalnya kita bilang, oh, oke, apa namanya kalau di paslon 1 ada Caimin itu lebih kepada apa yang namanya NU katanya, atau lebih kepada Muslim, ya, kepada guru-guru Muslim dan sebagainya. Nah, mungkin dikatakan sebagai penuh hikmat di situ. Atau mungkin juga dikatakan misalnya yang di paslon 2 misalnya dengan adanya Gibran lalu mengatakan bahwa oh dia sangat hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Nah, ini penuh hikmat. Lalu ketiga juga misalnya bicara tentang apa namanya Ganjar yang juga penuh hikmat dengan apa ya mengikuti partainya Ibu Megawati dan sebagainya. Oke, kita nggak ngomongin tentang paslon-paslon itu, tapi kita mau ngomong tentang peranan kita sebagai orang Kristen. Kita harus bagaimana karena yang kita lihat ini adalah orang-orang yang nggak sempurna. Baik rekam jejak mereka nggak sempurna, mereka punya kelebihan, kekurangan juga kita bisa katakan nggak sempurna. Nah, kita melihat ini banyak cacatnya. Ya, ada yang rekam jejaknya jelek, ada yang rekam jejaknya kurang, ada yang rekam jejaknya lumayan, tapi juga ada yang hatinya nggak benar, ada yang hatinya oh, kita nggak tahu, dan sebagainya. Sudah selama beberapa hari ini banyak orang tanya sama saya dan mereka banyak sekali memiliki sesuatu gundah gulana. Kenapa? Karena mereka takut salah pilih. Dan daripada salah pilih, mereka mengatakan ya sudah lebih baik golput saja dan sebagainya. Jadi pembahasan-pembahasan seperti ini orang Kristen harus bagaimana? Itu penting banget. Karena kita harus mengetahui bahwa waktu kita terlibat di dalam politik, politik itu bukan kotor, saudara. Politik itu adalah suci sebenarnya. Kenapa? Karena politik itu adalah dari Tuhan dan kita disuruh berpolitik itu adalah karena Tuhan. Nah, itu nanti kita akan ngomong panjang lebar saudara untuk hal itu. Tapi paling enggak kita coba untuk melihat hal tersebut, yaitu adalah kepintaran bijaksana manusia penting enggak? Penting. Tapi apa yang lebih penting dari semua itu? Maka tema kita adalah menggunakan tema yang sangat-sangat umum sebenarnya, yaitu theological integrity. Itu penting banget, saudara. Integritas teologis itu penting banget. Kenapa? Karena semua apa yang ada pada kehidupan kita itu semua adalah daripada Tuhan. Jadi waktu kita melihat adanya presiden, wakil presiden itu daripada Tuhan. Dan waktu kita bisa memilih presiden dan memilih wakil presiden itu adalah daripada Tuhan. Dan di dalam setiap kecacatan manusia pun kita melihat bagaimana memilih orang yang tanda kutip tidak sempurna, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang akhirnya mengatakan sudahlah, ngapain milih dan ngapain kita ya mengambil sebuah resiko untuk memasukkan orang yang tidak sempurna untuk menjadi bagian di dalam pemerintahan. Nah, seringkali ini yang menjadi sebuah ya struggle khususnya bagi orang-orang Kristen. Ya. Maka saya hari ini akan mengajak kita untuk belajar, ya, belajar daripada bagaimana kita sebagai orang Kristen mungkin punya peranan. Oke, mungkin ke slide berikutnya supaya kita juga bisa melihat outline-nya. Ya. Hari ini kita mau belajar bahwa kita tuh perlu untuk memiliki care terhadap politik. Nah, ini saya kutip daripada Billy Graham, saudara. Billy Graham suatu kali ditanya tentang pertanyaan ini, yaitu adalah kenapa sih kita kok harus care terhadap politics? Kenapa kita harus care terhadap apa yang namanya urusan-urusan ya memilih presiden, memilih wakil presiden, memilih wakil rakyat dan sebagainya?
Ya. Why we must care about politics. Ya, dan saya percaya bahwa jawaban daripada Billy Graham dapat menjadi sebuah hal yang dapat kita terima, Saudara, sebagai orang percaya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu, Saudara, supaya kita bisa dapat konsep yang dia katakan. Bunyinya demikian, Saudara. God care about everything that affect our life, including who our leader will be and how our society will be governed. That's one reason why he commands us to pray for our government and its leader. Would he have told us to do this if he didn't care about good government? Of course not. The Bible says, I urge then, first of all, the petition, prayers, intercession, and thanksgiving be made for king and all those in authority. Dalam 1 Timotius 2, 1 dan 2. Oke, Saudara, maka di sini Billy Graham mengatakan bahwa kita harus peduli. Kenapa? Karena Tuhan peduli. Kenapa? We must care about politics because God care about everything. Dia peduli dengan seluruh apapun yang apa namanya memiliki yang efek terhadap kita, yaitu yang berhubungan dengan hidup kita, termasuk berhubungan dengan pemimpin negara kita, pemimpin daripada masyarakat, dan juga pemimpin daripada apa yang dipercayakan Tuhan. Maka disitulah kita melihat Tuhan menyuruh kita berdoa untuk mereka, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk pemimpin-pemimpin, dan dia justru mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita peduli. Nah, itulah kenapa kita melihat 1 Timotius 2, 1 dan 2. Di situ dikatakan, I urge then, first of all, that petition, prayer, intercession, and thanksgiving be made for king and all those in authority. Itu adalah kita harus doakan mereka, pemimpin-pemimpin itu. Doakan yang memegang otoritas. Kita mesti untuk menyatakan semua yang kita harapkan itu kita justru lakukan. Jadi ini menjadi penekanan daripada Billy Graham yang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan itu. God care about everything. And God care about government. And God care about how to vote the leader. Ya. Oke, lalu di dalam paragraf berikutnya dikatakan apa? Many reader probably can sympathize with your attitude toward too much rhetoric or too many acts. But don't let this blind you to the importance of our election or cause you to shut your mind to our nation need for honest and able leader. Our system may not be perfect, but it's far better than that is many other nation. Saudara, banyak orang mungkin tidak simpatik dengan semuanya itu dan mungkin melihat ini orang paling retorik, Pak, retorik doang ini. Ini mungkin orang juga cuma pemikirannya ya kelihatannya ya pinter tapi nggak bijaksana dan sebagainya. Nah, banyak kita akhirnya menjadi orang-orang yang ya terserahlah, sudahlah, what the heck istilahnya gitu ya. Tetapi sudah kita juga nggak bisa untuk menutup mata dengan semuanya itu, karena kita perlu melihat bagaimana yang terpenting adalah bagaimana kita memilih orang-orang yang paling baik dari yang terburuk. Ya. Jadi meskipun kita melihat 3 paslon mungkin adalah yang tidak baik, tapi kita harus memilih yang terbaik. Dan Billy Graham mengatakan bahwa our system may be not perfect, sistem pemerintahnya mungkin tidak sempurna, karena yang ikut, yang terlibat, paslon-paslonnya tidak sempurna, but it's far better than that in many other nations. Itu jauh lebih baik. Memilih yang terbaik dari yang terburuk. Ya. Maka itulah kenapa si Billy Graham mengatakan, maka do your best dengan hal itu, and pray for our nation, especially as we look forward to election a year from now. Pray especially that God will rise up leaders who will stand for justice and morality and will seek God's will in all they do. Maka pilihlah yang terbaik daripada yang terburuk itu dan berdoalah untuk bangsamu. Berdoalah untuk pemilihan tersebut.
Berdoalah supaya kehendak Tuhan terjadi. Dan siapa yang berdiri, siapa yang akan dipakai Tuhan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang mungkin bukan pesimistik ya, tetapi serahkan semua sama Tuhan. Di satu sisi kita mempertanyakan kapabilitas mereka, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan akan memimpin yang terbaik dari yang terburuk itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu yang terakhir yaitu pray to that our nation will turn to God and that we may experience true spiritual revival. Increasingly, we seem to be pushing God out of our life as a nation, and this will have a tragic consequence. Don't let this happen to you, but make sure of your commitment to Christ and seek to follow Him every day. The Bible standard is still true. Blessed is the nation whose God is the Lord. Doakan juga untuk bangsamu supaya bangsamu itu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, ini penting banget, yaitu adalah something theological yang harus kita lihat. Maka tema kita theological integrity ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena justru kita memilih pemimpin itu supaya pemimpin yang membawa kita melihat bagaimana bangsa kita itu akan berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan itu yaitu adalah melakukan do the right thing. Melakukan apa yang benar, melakukan apa yang sejati. Nah, mungkin saudara bertanya bahwa apa? Oke, si Billy Graham kan bicara temanya negara di Amerika. Amerika kan negara Kristen, mungkin kita akan mengatakan seperti itu. Saudara, not just Christian. Tapi bagaimana kita juga melihat di dalam negara yang tidak Kristen sekalipun, bagaimana kita berdoa supaya pintu pertobatan terbuka. Jadi, pray to that our nation will turn to God and that we may experience true spiritual revival. Dan ini adalah juga doa daripada kita juga untuk bisa meminta hal yang sama, supaya melalui pemimpin, meskipun pemimpin yang kita pilih bukan orang Kristen, saudara, tapi pemimpin kita itu adalah pemimpin yang sangat membuka diri untuk apa? Untuk dengan adil, dengan penuh kasih, dan memperjuangkan hak asasi manusia, tidak peduli Muslim, Kristen, Buddhis, dan sebagainya, tapi dia membuka semuanya dengan adil dan benar, maka itu yang harus saudara pilih. Ya, jadi kalau mereka melakukan apa yang Tuhan mau, dan meskipun bukan di dalam kebebasan yang tanda kutip 100% adalah bebas, tapi sudah di saat mereka jauh lebih baik daripada semuanya. You must choose that man. You must vote that man. Ya. Maka Alkitab mengatakan dengan sangat-sangat clear, the Bible standard is still true. Standar Alkitab itu masih benar dan benar dan penting. Itu diberkatilah bangsa yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang sangat baik, saudara, daripada Billy Graham yang memberikan sebuah encouragement ya, yaitu God care about everything, including politics. Maka saya mengajak kita juga bisa belajar daripada Billy Graham untuk bisa membuka diri kepada pilihan-pilihan yang kita pilih, meskipun kita mungkin kecewa dengan track record daripada paslon 1, paslon 2, paslon 3, dan mungkin itu akan membuat kita merasakan bahwa apa? Udahlah, langfei sijian, buang-buang waktu aja, buang-buang tenaga, dan sebagainya. Tapi kita melihat, no, God care about everything. Berarti Tuhan peduli dengan semuanya. Jangan main-main gunakan vote kita. Baik, saudara, dan ini adalah satu respon yang mungkin kita bisa belajar dari Billy Graham untuk melihat bagaimana pentingnya politics, pentingnya vote, pentingnya memilih pemimpin. Oke, yang sekarang menjadi struggle yang kita mungkin lebih dalam lagi untuk pikirkan. Kita lihat di slide berikutnya, yaitu adalah bagaimana kita perlu dengan lebih detail lagi peduli dengan politics. Ya. Bagaimana kita bisa lebih detail lagi untuk melihat pentingnya politik dalam hidup kita. Nah, saudara, saya mengajak kita melihat 4 poin pertama, yaitu 4 reasons Christians should care about politics. Nah, apa yang perlu menjadi hal yang penting di dalam diri kita sebagai orang Kristen? Oke, yang pertama, saudara, yaitu kita percaya bukan sekedar God care about everything,
Tapi juga kita melihat pentingnya yang pertama yaitu the Christian worldview speak to all area of life. Yaitu adalah cara pandang Kristen itu berbicara kepada semua area kehidupan, termasuk politik. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti di dalam Perjanjian Lama, kita melihat ada tokoh-tokoh yang kita hormati, misalnya Daniel, atau yang kita hormati seperti Yusuf. Ya, kita bisa melihat bagaimana Daniel adalah seorang tokoh yang luar biasa, ya, di mana dia tidak kompromi. Nanti kita bicara tentang itu. Dan kita juga bisa melihat daripada Yusuf, seorang yang dari budak akhirnya menjadi seorang governor. Ya. Dan kita melihat itu menunjukkan bagaimana hidup mereka itu adalah budak, tapi kenapa mereka bisa dihormati menjadi seorang yang terlibat di dalam politik. Dan bahkan, saudara, misalnya kita melihat Daniel itu bukan seorang yang terlibat di dalam politiknya Israel. Kita melihat Daniel itu terlibat di dalam politiknya daripada Nebukadnezar, misalnya Babylonian. Lalu kita juga melihat dari Persia, ya. Nah, kita melihat itu salah satu yang menunjukkan bagaimana dia menjadi man of politics. Tetapi dia bukan jadi man of politics, tapi dia adalah man of God in politics. Dia menjadi man of God in politics. Menjadi anak Tuhan, menjadi representatif Tuhan di dalam politik. Nah, itu kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama, di mana the Christian worldview berbicara, sehingga mempengaruhi budaya Babylonian. Maka kalau melihat budaya Babylonian, tidak bisa memungkiri ada cerita tentang Daniel. Misalnya, saudara mencari sejarah daripada Persia, saudara juga akan menemukan sejarah daripada Daniel. Nah, itu sejarah Daniel adalah sejarah kekristenan, adalah sejarah daripada Christian worldview yang berbicara di dalam sejarah. Nah, ini kita lihat itu di dalam Perjanjian Lama. Dan dalam Perjanjian Baru kita melihat Yesus Kristus. Dia justru menjadi seorang yang juga menjalankan the Christian worldview. Misalnya kita melihat pemerintahan itu apakah sekedar untuk menjadi penguasa, atau pemerintah itu harusnya menjadi seorang pelayan bagi rakyat. Nah, kita melihat Yesus justru waktu dalam pelayanannya, kita melihat bagaimana di saat pemerintah tidak melakukan pelayanan kepada rakyat, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus melayani rakyat, saudara. Maka, saudara, akhirnya kita melihat bagaimana konsep leadership itu menjadi berubah di saat kita melihat orang Kristen terlibat di dalam politik. Kenapa? Karena kita melihat justru waktu orang-orang Romawi, mereka punya konsep leadership, itu adalah you must follow the leader. Kamu harus mengikuti pemimpin. Nah, saudara, tetapi kita justru melihat apa yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus melayani rakyat. Yesus menjadi contoh bagi rakyat, teladan bagi rakyat. Dan itu menjadi sesuatu yang bersifat stewardship. Stewardship itu adalah melayani. Konsep pelayanan, bukan konsep kepemimpinan lagi, tapi juga bicara tentang konsep pelayanan. Nah, ini bicara banget ini. Soundingnya luar biasa, saudara. Sehingga kita melihat bagaimana Yesus terlibat dengan orang-orang yang sakit kusta, lalu terlibat dengan orang-orang yang kurang makan, terlibat dengan orang-orang yang sakit, terlibat dengan orang-orang yang berada di pasar, tapi juga terlibat pada orang-orang yang ada di bait suci. Dia juga terlibat dengan orang-orang yang mewakili pemerintahan dan sebagainya. Maka kita melihat bagaimana Yesus menjadi steward, menjadi pelayan bagi rakyat. Nah, ini adalah sesuatu Christian worldview yang berbicara, saudara. Dan ini indah, luar biasa. Kalau orang Kristen justru shout out, gitu ya, speak up. Dan bukan sekedar Old Testament, bukan sekedar New Testament, tapi kita juga melihat misalnya daripada Paulus misalnya. Di mana Paulus itu menekankan bahwa orang Kristen kamu memang nggak punya, ya tanda kutip nggak punya pangkat gitu ya. Kamu memang nggak punya apa yang namanya otoritas, kamu memang nggak punya kelebihan yang bisa kamu punya gitu ya.
Tapi do good for everyone. Lakukan yang baik kepada orang lain, seperti kamu melakukannya kepada Tuhan. Do good for everyone. Nah, itu adalah konsep Christian worldview yang speak up. Ya. Sehingga akhirnya kita melihat justru, rupanya orang-orang yang menjadi pemimpin ini harus belajar rendah hati loh. Berarti dia sebagai pemimpin, dia harus punya jiwa pelayan loh. Berarti dia harus memiliki akan satu hal menjadi teladan loh. Kenapa? Kalau enggak, saudara, maka pemimpin bukan leader lagi. Pemimpin itu akan menjadi penguasa. Bahasa Inggris memakai istilah ruler. Nanti bukan pemimpin yang muncul, tapi adalah penguasa yang muncul. Nah, maka itu menjadi hal yang kita perlu sama-sama untuk belajar, saudara. Paslon 1, paslon 2, paslon 3. Mari kita coba tanya, kira-kira dari kehidupan mereka, apakah mereka punya jiwa pelayan? Atau apa mereka cuma sebagai seorang ruler atau seorang leader, tapi dia bukan seorang servant. Kita harus melihat di mana mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh adalah seorang servant? Servant of truth, servant of good. Nah, saudara, itu adalah orang yang harus kita sama-sama pilih untuk menjadi pemimpin. Nah, saudara, khususnya dari iman kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya the Christian worldview speak to all area of life. Dan termasuk orang-orang yang kita pilih. Orang yang kita pilih harus mewakili apa yang dalam kehidupannya itu berbicara tentang Christian worldview. Dan mungkin sudah mengatakan, susah loh. Kenapa? Karena 3 calon ini bukan orang Kristen. Yes, 3 calon ini bukan Kristen. Tapi minimal adalah secara common, ya, secara garis tengah, secara jalan tengah gitu ya. Kita melihat mereka masih sinkron dengan kebenaran daripada Christian worldview. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya semangatnya adalah membangun negara Islam, nah itu sudah pasti bukan melakukan doing good, ya. Atau jadikan negara Kristen. Setelah itu juga bukan ajaran kitab suci. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah suruh kita menjadikan bangsa kita adalah bangsa Kristen. Kenapa? Karena yang memampukan itu bukan kita, Tuhan yang bisa. Jadi kalau Tuhan tidak kasih izin untuk kita bangun Indonesia menjadi negara Kristen, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi istilahnya itu percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan yang berkehendak, yang berkuasa, dan berdaulat untuk melakukan semuanya itu. Jadi jangan menjadi orang-orang yang punya ambisi seperti dulu ada satu partai saudara yang mengatakan bahwa suatu kelak nanti kita akan melihat di Istana Negara itu ada salib. Wah, satu sisi kita melihat, wah luar biasa itu. Berarti Tuhan suatu kelak akan menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara Kristen. Sudah mungkin banget, saudara. Tapi pertanyaannya adalah kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi, saudara, kita mesti melihat bagaimana segala sesuatu dalam Tuhan itu mungkin. Tapi pertanyaannya adalah itu semua harus Tuhan yang berkehendak. Seperti itu. Jadi panggilan kita adalah doing good for everyone in every area untuk bicara standar daripada kitab suci. Ya. Maka itulah kenapa every Christian should care about politics. Itu pertama. Kedua yaitu politics are unavoidable. Jadi saudara, semua orang itu akan hidup dalam politik. Saudara. Nggak peduli saudara suka nggak suka. Politik itu sesuatu yang akan terjadi dan berada dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, maka berarti politik itu adalah real world-nya kita. Nah, kalau politik adalah real world-nya kita, saudara nggak bisa lari, saudara harus pilih. You must to vote. Saudara mau golput sampai kapan? Saudara mau melarikan diri sampai kapan? Karena semua orang itu nggak bisa lepas daripada politik. Maka belajar untuk menghadapi real world.
dan belajarlah dengan mengikuti dengan standar Kristen, standar kitab suci. Politik butuh Injil. Politik butuh teologi. Politik butuh firman Tuhan. Dengan demikian, politik baru bisa punya integriti. Maka theological integrity itu dimulai dari Christian worldview, saudara. Lalu bagaimana Christian worldview itu memimpin politik? Dan itulah yang perlu kita bangun. Maka kalau saudara menjadi seorang Kristen, tetapi saudara mengatakan saya nggak mau menggunakan hak pilih saya, saudara itu adalah satu pemikiran yang bertentangan dengan ajaran kitab suci. Karena justru dengan politik sudah belajar bagaimana pemikiran firman Tuhan memimpin saudara untuk berpolitik. Berarti saudara harus terlibat. Keterlibatan di dalam politik itu sesuatu yang nggak bisa diganggu-gugat. Suka nggak suka, saudara harus belajar terlibat. Memang nggak harus jadi politikus, saudara. Tapi terlibat menggunakan hak pilih itu adalah hak politik. Itu kira-kira dari yang kedua, poin kedua. Jadi itu penting banget. Jadi saudara, tanggal 14 adalah masa kita memilih, saudara pilihlah pemimpin-pemimpin yang saudara pilih dengan dasar Christian worldview, yang speak to you, yang speak up terhadap apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara pilih. Ya. Tentu saja bukan gereja tidak punya hak untuk memimpin saudara untuk memilih. Ya mungkin saudara kalau melihat seperti orang-orang Kristen ada beberapa yang langsung mengatakan bahwa misalnya kita ada melihat pada gereja yang langsung mengatakan kita pilih Prabowo, atau ada yang mengatakan gereja yang mengatakan kita pilih Ganjar, atau ada gereja yang mengatakan kita pilih Anies. Nah, saudara, kadang kita lihat itu bisa menimbulkan perpecahan, yes, itu bisa menimbulkan perpecahan. Maka itu kenapa gereja tidak boleh speak up tentang sesuatu yang menjadi hak politik tiap manusia, itu tidak bisa dengan dasar mereka, selera mereka, tapi bagaimana atas dasar firman Tuhan mereka harus belajar untuk menggunakan hak politiknya. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang mungkin saudara mengatakan, sudahlah, Tuhan itu bikin susah kok. Tuhan suruh gereja langsung tentuin saja. Kita tinggal manut, kita tinggal ikut, kan selesai, saudara. Nah, kali kita menganggap bahwa itu jalan pintas yang paling ini. Jadi, akhirnya, saudara, yang kita lihat banyak gereja-gereja yang sudah melakukan itu, yaitu adalah, gua follow, gua punya pendeta deh, pendeta gua pilih siapa, itu yang gua ikuti. Nah, seringkali kita ya merasa itu jalan pintas yang baik. Tapi saudara, itu enggak. Kalau saudara hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pendeta, di saat pendeta di situ belum tentu dia adalah seorang yang Tuhan suruh untuk memimpin saudara memilih hak pilih orang-orang tersebut. Saudara sedang mendewakan mereka. Kita melihat di GRII, Pak Tong tidak mau terlibat secara praktis. Ya, kenapa? Karena bagi Pak Tong bahwa itu pilihan adalah pilihan yang diberikan antara Tuhan dengan kamu. Jadi tidak ada hubungan dengan pendeta yang harus mewakili. Saudara, itu adalah sesuatu yang kita lihat dalam kitab suci itu adalah pertobatan, itu penting. Keselamatan itu penting, tapi soal hak politik itu diberikan kepada semua orang. Jadi lakukan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu apa? Yaitu adalah sesuai standar kitab suci, ikuti semua itu. Hak politik itu diberikan kepada semua orang, semua berhak memilih. Ya. Oke, lalu ketiga, yaitu apa? Yaitu adalah pentingnya untuk kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini penting. Dasarnya adalah dalam kitab suci, Matius 28, ayat 19 dan 20. Kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan, ya kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi Tuhan Allah.
Jadi tentu saja pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah firman Tuhan, kasihlah setiap standar yang Tuhan tetapkan. Dan Alkitab mengatakan kasihlah sama manusia. Sesamamu itu bukan sesamamu orang sempurna, bukan sesamamu yang sama-sama kaya, sama-sama pinter. Enggak. Sesamamu juga termasuk orang-orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang miskin, termasuk orang-orang yang nggak punya tanda kutip kelebihan. Karena kita perlu belajar mengasihi mereka. Nah, kadang-kadang untuk mengasihi mereka itu banyak keterbatasan-keterbatasan. Ya, misalnya saudara mau mengasihi seorang ya pengemis gitu ya. Kadang-kadang itu juga punya keterbatasan. Saya bisa mengasihi, tapi mengasihi saya nggak bisa secara full mengasihi seperti saya mengasihi istri saya atau mengasihi anak saya. Enggak kan. Kadang kita juga mengasihi ya sudah ya itu adalah oke, dia butuh uang ya saya kasih uang, atau dia butuh perhatian saya berikan sedikit perhatian, atau dia tak punya teman ya kita ajak ngobrol. Nah, saudara, itu adalah part of daripada solution, yaitu kita belajar love one another. Mungkin orang mengatakan munafik, apa kamu tidak bisa mencintai dengan sepenuh hati, tapi kamu cuma menggunakan sedikit. Saudara, itulah pembelajaran, itulah sebuah education. Setiap kita itu tidak semuanya bisa sempurna mengasihi sesama manusia. Maka Alkitab diberikan kepada kita untuk kita belajar love one another dengan satu hal, yaitu apa? Ya kita belajar. Dan proses belajar itu adalah proses yang ya seumur hidup, saudara. Jadi jangan kita langsung bilang, lu kurang kurang kasih, lu kurang apa namanya, ya kamu kurang perhatian gitu kan. Satu sisi misalnya ada orang mengatakan, oh Jokowi itu kan apa pemimpin yang love one another, misalnya dengan apa? Misalnya dengan dia belusukan. Saudara, kita harus mengatakan bahwa belusukan itu sesuatu yang baik. Kita harus bisa mengatakan bahwa dia care dengan rakyat, dengan ya melihat ini, melihat itu dan sebagainya. Nah, tapi satu sisi yang lain kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang nggak seperti Jokowi yang mungkin kurang tidak belusukan, tapi dia tetap mengontrol semua informasi yang ada. Nah, itu juga boleh kita katakan sebagai orang-orang yang masih love one another, misalnya dengan cara yang sedikit berbeda. Misalnya kalau kita melihat belusukan lebih aktif, yang tidak belusukan itu lebih pasif, ya kita harus belajar untuk menerima ya ada orang yang secara aktif, ada orang yang pasif, tapi dalam hati tetap ada love one another. Ya kita nggak bisa mengatakan semua harus sanguin. Ada orang yang kolerik, juga ada orang yang ya tanda kutip melankolik gitu ya. Tapi meskipun demikian ya mereka tetap punya love one another di dalam versinya mereka masing-masing. Maka jangan paksakan. Jangan paksakan orang melankolik suruh jadi kolerik, atau jadikan orang kolerik jadi orang melankolik. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa untuk melakukan itu. Jadi yang perlu kita bawa adalah konsep kitab suci, bukan konsep ya interpretasi. Ya, seringkali itu yang menjadi problem. Sehingga akhirnya love one another kita itu dibatasi dengan ya sikap-sikap yang tanda kutip yang kita suka gitu ya. Dan yang keempat yaitu adalah alasan orang Kristen harus care terhadap politik adalah government restrain evil and promotes good. Menjadi seorang pemerintah itu harus ya tidak melakukan something yang evil, tidak melakukan hal yang jahat, tapi harus mempromosikan akan kebaikan. Itu penting banget. Maka untuk bisa tidak ikut jahat, ya berarti harus ada orang baik yang masuk. Supaya pemerintah itu tidak bobrok, ya harus ada orang baik yang masuk. Kalau supaya tidak mau pemerintahan itu korupsi, ya orang yang anti korupsi harus yang masuk. Jadi kita melihat hari ini kenapa banyak partai-partai berlomba-lomba untuk masuk. Itu harus kita doakan, yaitu apa? Supaya yang masuk itu betul-betul yang anti korupsi, betul-betul yang anti terhadap ya evil, dan harus mempromosikan something good. Jadi berlomba-lomba orang ya minta dipilih anggota DPRD, DPR dan sebagainya dengan satu panggilan, yaitu apa? Supaya kuat masuk ke sana ngelawan apa yang evil dan masuk untuk mempromosikan apa yang baik. Nah, ini bukan sekedar hanya
presiden wakil presiden, tapi juga dengan anggota-anggota legislatif, ya, dan juga anggota-anggota misalnya DPR, MPR, DPRD dan sebagainya. Ya, jadi itu penting banget, sudah. Maka partisipasi itu penting. Jadi orang yang baik harus berpartisipasi. Dan kita sebagai orang awam juga harus memilih mereka. Kenapa? Karena kita kalau memilih mereka, mereka masuk ke sana, mereka akan melakukan apa yang Alkitab mau kita lakukan, yaitu adalah apa? Yaitu adalah melawan kejahatan dan mempromosikan something good. Dan kita memilih orang-orang itu masuk ke dalam pemerintahan, dan mereka lah yang memberantas evil, mereka lah yang melakukan something good. Nah, kalau kita golput atau kita buang kita punya vote, mana mungkin itu bisa terjadi? Ya Tuhan bisa langsung, tapi Tuhan nggak pakai cara tersebut. Tuhan pakai cara yaitu kamu dipakai Tuhan untuk memberikan vote. Nah, ini penting, saudara. Maka itulah kenapa Christian should care about politics, ya, soal karena hal tersebut. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau belajar dari Daniel, saudara. Belajar dari Daniel. Saya pernah bahas ini, saudara, tapi saya merasa poin-poinnya adalah poin-poin yang penting untuk kita bisa belajar. Poin ini sebenarnya, poin 1, 2, 3, saya sebenarnya ini adalah poin yang saya dapat daripada Ravi Zacharias. Kita tahu Ravi Zacharias seorang apologet Kristen yang ya dia jatuh di dalam dosa, ya dia jatuh dalam dosa seksual. Tapi bukan berarti pengajarannya nggak bisa saya pakai, gitu ya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa waktu dia menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai dia. Tapi kita juga tahu bahwa dia juga adalah orang yang lemah, dan ya kita percaya bahwa orang yang lemah itu justru nggak punya modal kesombongan apa-apa selain Tuhan yang ya memimpin dia. Saya percaya bahwa dari Daniel kita bisa belajar 3 hal, dan poin keempat saya yang tambahkan, saudara. Jadi poin yang pertama yaitu adalah kita bisa belajar dari Daniel, yaitu Daniel itu seorang anak muda, tapi dia justru dipakai Tuhan di dalam konteks penjajahan, di mana orang Israel dijajah sama Babylonian pada saat itu. Nah, Daniel waktu itu akhirnya direkrut sama Babel, lalu namanya digantikan Belsasar, lalu juga dia juga apa namanya dirubah pengetahuannya, jadi pengetahuannya itu dididik selama 3 tahun sebagai seorang Babylonian. Jadi tanda kutip S1 lah, S1 Babylonian. Baik secara cara berpikir, atau dari cara bicara, atau juga dari cara menilai dan sebagainya, dia sudah mau dicuci otak atau diformat menjadi seorang Babylonian. Tapi meskipun demikian, kita melihat Daniel, meskipun dia sekolah 3 tahun di situ, dan dia menerima pendidikan di situ, dia punya budaya dirubah-rubah sama orang-orang Babylonian, dia tetap memiliki line of resistance. Dia tetap menjaga line-nya, dia tetap menjaga batas-batasnya. Dia tetap menjaga batas-batasnya dengan apa, saudara? Dia tetap menjaga batas-batasnya dengan dia tidak ikut apa yang ditetapkan oleh Babylonian, yaitu apa? Saya diajar oleh guru Babylonian, kontennya adalah konten Babylonian, tapi semangat hidup saya bukan ditentukan dari Babylonian. Tapi semangat hidup saya, budaya saya adalah ditetapkan dari iman saya. Nah, ini penting, saudara. Maka he drew his line of resistance, yaitu adalah dia mentraining dirinya, ya, by training. Dia mentraining dirinya dengan apa? Saudara, waktu itu mereka dikasih makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Ya. Jadi karena mereka dianggap orang-orang yang punya potensi, maka mereka diperlakukan berbeda. Maka mereka diberikan kesempatan untuk apa? Mereka diberikan kesempatan adalah untuk menikmati privilege sebagai seorang orang-orang kerajaan, gitu ya. Tapi dia nggak mau. Dia bilang, kasih saya air, kasih saya sayur. Dan itulah yang dihindari sama orang-orang kerajaan. Orang kerajaan sukanya anggur, nggak suka air, dan juga mereka makan daging, mereka makan buah, mereka tidak makan sayur.
Tapi justru dia mengatakan, aku akan makan sayur dan minta air putih. Dan aku percaya bahwa aku akan punya bijaksana hikmat lebih daripada orang-orang yang makan daging maupun yang menyembah kepada dewa. Nah, saudara, dan singkat ceritanya adalah mereka, ya kita melihat selain Daniel juga ada orang-orang yang lain, di mana mereka mentraining dirinya untuk apa? Tidak makan makanan raja. Dia nggak kompromi, saudara. Saudara, kadang-kadang kita bilang kompromi itu is a must, tapi enggak. Justru kompromis itu justru kind of evil. Sehingga akhirnya dia tidak rebel, sehingga akhirnya dia tetap dengan melakukan semuanya itu, sehingga akhirnya singkat ceritanya, Daniel memang lebih daripada mereka. Jadi bijaksana, hikmat yang daripada Tuhan, itu tidak bisa di-compare dengan hikmat dunia. Daniel menjadi seorang yang menyatakan bahwa mengikuti hikmat Tuhan itu bukanlah sesuatu yang nothing. Mengikuti hikmat Tuhan itu adalah something. Bukan something by self, tapi something by God. Ya. Jadi ini penting banget bagaimana kita juga melihat adanya pemimpin yang dia bisa aja melakukan kejahatan, dia bisa aja korupsi, tapi dia mengatakan no terhadap korupsi. Dia train their self, train their hunger, untuk apa? Untuk tidak melakukan corruption. Nah, ini kita bisa belajar daripada Daniel. Orang kayak gitu yang harus kita pilih. Orang yang bisa menahan diri untuk tidak korupsi. Yang bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan terhadap kind of evil. Itu pertama. Kedua, yaitu adalah kita bisa belajar dari Daniel, yaitu adalah Daniel punya dependence, ada the line of dependence. The line of dependence yaitu adalah bagaimana dia belajar dari apa yang diajarkan oleh Babylonian, tapi dia nggak ikut apa yang diajarkan. Kenapa? Karena dia memiliki hikmat yang melampaui apa yang dia belajar. Saudara belajar ekonomi, tapi percaya bahwa Tuhan melampaui ekonomi. Saudara belajar bahasa, saudara percaya bahwa Tuhan melampaui bahasa. Saudara belajar hukum, saudara percaya bahwa Tuhan melampaui hukum. Saudara belajar tentang politik, saudara percaya pada Tuhan yang melampaui politik. Nah, itu adalah dependence to God. Dependence by wisdom. Maka itulah theological integrity itu penting. Kenapa? Karena saudara, dengan saudara memiliki theological dependence, itu adalah saudara menjadi orang yang mencicipi integrity. Jadi saudara menjadi example bagi orang lain, yaitu apa? Tuhan itu nomor satu. Dan Daniel lakukan itu. Gara-gara itu dia dimasukin gua singa. Gara-gara itu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dapur api. Karena dia memiliki the line of dependence. Dan dia melakukannya dengan benar. Sampai dikatakan, kalau Tuhan ya tolong saya tetap akan percaya pada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tolong saya, puji Tuhan. Berarti apa? Dependence-nya itu tidak digoncangkan dengan apapun. Ya, dan ini penting luar biasa. Dan berikutnya adalah Daniel through his line of confidence, di mana dia percaya bahwa apapun yang dia lakukan itu adalah benar adanya. Jadi meskipun tidak disukai sama orang, tapi dia melakukan dengan confidence, dengan benar. Dia mau dicacati sebagaimanapun, ya, kita tetap harus ya be confident with it. Dan bagaimana menjadi man of confidence itu adalah sesuatu yang juga Tuhan ajarkan. Kenapa demikian? Karena God is always work. Karena Tuhan yang bekerja. Dalam diri Daniel itu bukan Daniel yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup Daniel. Daniel bisa bicara kepada raja, bisa misalnya Yusuf bisa bicara kepada raja. Ya, kita bisa melihat Esther bisa bicara dengan raja. Itu semua adalah line of confidence yang by God's work, bukan dengan by human work. Nah, saudara, kita melihat pemimpin-pemimpin yang kita pilih harus adalah mereka yang, ya, tanda kutip,
Mereka mungkin dipilih oleh partai dan sebagainya, tapi dia harus memiliki konsep yang melampaui partai. Yang melampaui partai adalah apa? Yang melampaui partai adalah Tuhan. Tuhan mau dia ngapain? Tuhan mau dia ngapain di dalam masa depan bangsa dan negara. Maka saudara ini penting banget, saudara. Kenapa? Karena kita seringkali menjadi orang-orang yang melihat, oh, kita pilih orang yang confidence. Kenapa? Wah, dia cocok. Oh, dia confidence. Kenapa? Karena dia wibawanya luar biasa. Oh, dia orangnya karismatik banget. Oh, dia orangnya tanda kutip adalah ya mumpuni dan sebagainya. Saudara, kalau kita cuma lihat dengan physical value ya, itu saudara sudah tertipu dengan iklan-iklan politik yang bisa di remix. Maka saudara, yang terakhir saya mengajak kita melihat Daniel through his line of prayer. Daniel, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan dia doa sama Tuhan minta apa, saudara? Dia doa sama Tuhan minta ampun. Dia doa sama Tuhan minta ampun terhadap dosanya. Dia doa minta ampun terhadap bangsanya. Dia doa minta ampun untuk musuh-musuhnya. Saudara, adakah paslon 1, paslon 2, paslon 3 yang berdoa kepada musuhnya? Yang minta Tuhan mengampuni musuhnya. Yang minta satu dengan yang lain bukan saling gasak sana-sini, tapi satu dengan yang lain saling bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Saudara, ini poin penting luar biasa. Sebelum kita pilih paslon 1, paslon 2, paslon 3, saudara minta baik-baik petunjuk daripada Tuhan. Gunakan hak pilihmu dengan takut akan Tuhan. Apakah dia memiliki line of resistance? Apakah dia memiliki line of dependence? Apakah dia memiliki line of confidence? Apakah dia memiliki line of prayer? Saudara, ini penting. Kenapa? Karena inilah the true servant leader. Inilah the true servant leader. Bukan ruler leader. Bukan leader ruler. Tapi seorang servant leader. Melayani Tuhan, menjadi pemimpin. Saudara, saya terus juga bergumul, saudara, bagaimana memilih paslon 1, paslon 2, paslon 3. Saya juga bergumul saat banyak orang memberikan pandangannya paslon 1, paslon 2, paslon 3. Seringkali kita bingung dengan semuanya itu. Tapi jawabannya adalah, kenapa harus bingung? Mari kita doa sama Tuhan, minta kepada Tuhan petunjuk. Bacalah kitab suci dan temukan setiap prinsip-prinsipnya. Dan coba compare dengan semua yang ada. Tentu ada, mereka nggak sempurna, tapi apakah mereka mengejar line of resistance, line of dependence, line of confidence, line of prayer. Dengan semangat Christian worldview, mereka membuat kita tidak pesimis dengan politik, tapi kita energize dengan politik. Dan kita belajar mempraktekkan kitab suci dan mempromosikan apa yang baik dan melawan apa yang jahat, karena itulah yang Tuhan mau. Saudara, maka hari ini saya hanya sampai di sini mengajak kita semua untuk jangan kecil hati, jangan tawar hati, dan jangan saudara merasa tidak perlu untuk melakukan apa yang namanya vote. Do vote, saudara. Do vote your leader. Dan kiranya Tuhan juga pemimpin kita, supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Dan saudara, kita hari ini tutup sampai di sini, dan tanggal 14 saudara akan memilih presiden, wakil presiden, dimanapun sudah berada, di China, di Taiwan, di Hong Kong, di Indonesia. Pilihlah dan bawalah setiap orang-orang yang terlibat bersama-sama untuk menjadi bagian di dalam politik. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan. Nah, saudara, minggu depan kita akan bicara tentang tema ini, karena tema ini hanya bersifat ini. Tapi minggu depan saya akan mengajak saudara untuk masuk di dalam pembahasan tentang Christian faith, tentang Christian faith and Chinese culture.
Nah, saya akan mengajak saudara untuk masuk dalam satu pembahasan, yaitu adalah bagaimana kita belajar melihat Kristus melampaui apa yang dianggap luar biasa di dalam Chinese culture, khususnya dalam Xiu Dragon. Ya, kita melihat Dragon itu dianggap suatu Xiu yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah Tionghoa itu ada istilah namanya Long De Chuanren, ya, yaitu adalah orang yang memiliki semangat naga. Dan orang yang memiliki semangat naga, punya bijaksana naga, itu adalah orang yang tertinggi, adalah orang yang paling bijak, orang yang paling powerful. Tapi pertanyaan, benar nggak sih bahwa orang yang memiliki semangat Long De Chuanren itu adalah sungguh-sungguh adalah tokoh yang ya lebih tinggi dari siapapun atau lebih bijaksana dari siapapun? Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa datanglah kepadaku engkau yang telah sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu adalah Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus adalah the true conqueror? Bahkan the true conqueror beyond the great dragon. Nah, saudara, maka minggu depan kita akan lebih bicara tentang Kristus dan bagaimana konsep orang Chinese tentang Xiu naga, dan bagaimana kita belajar melihat bahwa Kristus bukan di bawah budaya naga, bukan di bawah pemikiran Xiu daripada manusia, tapi justru kita melihat Kristus melampaui daripada semua budaya-budaya yang paling agung maupun yang paling luar biasa di dalam dunia, termasuk di dalam budaya Tionghoa adalah The Great Dragon. Ya, maka minggu depan kita akan fokus bicara tentang hal ini. Nanti minggu depannya lagi kita akan bicara tentang Christian faith and love, ya, dan bagaimana kita akan bicara sekali lagi tentang kasih, khususnya bicara tentang why we must to love our wife. Kenapa kita harus mengasihi pasangan kita? Kenapa kita harus mengasihi suami kita atau pacar kita dan sebagainya? Why we must to love it. Nah, ini penting banget. Dan ini nanti kita akan juga bicara tentang perspektif laki-laki, perspektif wanita, belajar terhadap pacaran dan belajar di dalam pernikahan, memahami panggilannya sebagai anak Tuhan. Baik, saudara, maka hari ini kita sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur untuk hari ini, Tuhan yang masih mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bukan menjadi orang-orang yang bodoh, yang membuang vote kami, membuang hak pilih kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa care terhadap politics, sebagaimana Tuhan yang mengajak kita untuk care terhadap everything. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa punya kepedulian untuk berpartisipasi. Kiranya Tuhan yang melembutkan hati kami, supaya kami semakin lama semakin dipakai Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah setiap kami semakin bijaksana dan penuh hikmat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian,